para asatiz dan anak-anak Buya yang kami sayangi, bahwa ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama yang diturunkan Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ayat perintah untuk membaca. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita hamba Allah yang rajin membaca. Ia membaca ayat-ayat yang tertulis, begitu juga membaca ayat-ayat yang tersirat, bahwa alam semesta yang Allah ciptakan ini adalah semuanya ilmu yang untuk kita baca dan kita pelajari. Maka pesannya anak-anak Buya yang dirahmati Allah, bahwa kita harus menjadi orang yang berilmu dengan membaca, dengan mempelajari alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala setidaknya menjelaskan ada 5 keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, khususnya anak-anak kami santri dan santriwati Pesantren Modern Al-Azhar Asy-Syarif Labuhan Batu, ketika Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia, ya mulia di hadapan manusia, terlebih lagi mulia di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, keutamaan ilmu pengetahuan adalah bahwa ilmu adalah merupakan warisan para nabi dan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, intan, permata, tetapi yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrani lan tadillu abadan idza tamassaktum bihima. Nabi kita meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, yang apabila kita pelajari itu, maka kita menjadi orang-orang yang merupakan pewaris para nabi. Satu hari, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, ketika di Madinah melihat semakin hari setelah meninggalnya Nabi SAW, masyarakat Madinah semakin jauh dari ta'lim, semakin jauh dari agama, dan semakin jauh dari belajar ilmu agama. Akhirnya Abu Hurairah kemudian datang ke tengah-tengah pasar, di tengah orang sibuk berjualan dan berdagang. Beliau katakan, wahai kaum muslimin, datanglah kalian nanti ke sholat zuhur ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, karena akan ada pembagian harta pusaka Nabi. Akhirnya anak-anak Buya yang dirahmati Allah, beramai-ramai datanglah orang ke Masjid Nabawi selesai sholat zuhur. Mereka menunggu akan pembagian harta pusaka Nabi, tetapi mereka tidak juga menerima pembagian harta pusaka, tetapi yang mereka lihat adalah orang-orang yang berkumpul kemudian membuat lingkaran, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi. Kemudian mereka datang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana yang kau katakan pembagian warisan Nabi? Abu Hurairah kemudian mengatakan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kalian melihat bahwa orang-orang yang berkumpul berkeliling kemudian belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang sebenarnya sedang menerima warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan anak-anak Buya yang belajar di pesantren ini. Ketika kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita sedang menerima warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
keutamaan daripada ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu disamakan oleh Nabi bagaikan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apa kata Nabi SAW? Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Maka anak-anak Buya yang sedang belajar di pesantren ini dihitung pahalanya sebagai orang yang berjihad menuntut ilmu, dan Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ketika anak-anak Buya dan kita semuanya menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tidak lain dan tidak bukan adalah harus dengan ilmu. Nabi bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau mendapatkan dunia, maka harus dengan ilmu, belajar. Dan siapa yang mau dapat akhirat, maka dia juga harus dengan ilmu, juga harus belajar. Dan siapa yang mau dapat dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu, yaitu dengan belajar. Yang terakhir, jamaah Jumat dan anak-anak Buya yang Buya sayangi, bahwa ilmu adalah amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkannya. Anak-anak Buya menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah ketika belajar Al-Quran. Dan para asatiz, guru-guru, abi-abi dan umi-umi yang mengajar di pesantren ini juga menjadi orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai ustadz, maka salah satu amal yang akan terus mengalir kepada kita. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal seseorang, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3, dan yang diantara 3 itu Nabi mengatakan adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang diajarkan. Maka satu huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, santri kita, satu huruf yang mereka pelajari, satu ilmu yang mereka dapatkan dari apa yang kita sampaikan di pesantren ini, maka selama itu mereka amalkan dan mereka laksanakan itu sebagai jalan hidup mereka, kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai tenaga pendidik akan mendapatkan pahala jariahnya dan akan terus mengalir sampai mereka semuanya mengamalkan apa yang telah kita ajarkan. Semoga anak-anak Buya tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap berupaya menjadikan diri sebagai santri yang terbaik untuk tetap belajar di pesantren yang kita cintai ini. Dan kepada seluruh asatiz, baik abi-abi dan umi-umi yang kita semuanya mengabdikan diri di pesantren yang kita cintai ini, semoga tetap istiqomah untuk menjadi guru yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga menjadikan apa yang kita lakukan di pesantren ini sebagai catatan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.